Perkenalkan, nama saya Rahmat Prasetya Samudra Nugraha dengan NPWP 42236000006 dari kelas 3 SPA 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait manajemen pemeliharaan pada turbin uap yang ada di pembangkit listrik tenaga uap sebagai objek studi kasus begitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kenapa sih kok diambil turbin uap gitu ya? Turbin uap itu emang sepenting apa gitu ya? Ya semuanya penting sih, cuman di sini tuh urgensinya kenapa gitu. Nah, di sini tuh bisa kita ketahui bersama ya, turbin uap itu sebagai jantung utama dari PLTU, di mana di turbin itu bakalan mengubah energi kinetik dari uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik untuk memutar generator yang akan menghasilkan energi listrik nantinya. Nah, kerusakan pada turbin juga bakal membuat kerugian yang besar banget lah dan masif, dan biaya perbaikannya itu enggak murah gitu. Namanya turbin ya, jantung utama, masa ya berinya murah ya, nggak mungkin, soalnya ini benar-benar jantungnya gitu. Nah, pemeliharaannya juga kompleks banget, soalnya ada yang dilibatkan, ada monitoring getaran, temperatur, bahkan juga ada tekanan. Nah, juga ada, kita itu harus inspeksi komponen internal kayak di bilah-bilah turbinnya itu gimana, ada korosi atau bagaimana gitu. Nah, lalu selanjutnya itu kita juga ada gimana caranya kita punya langkah-langkah dasar pemeliharaan turbin uap. Nah, ada 3 nih. Yang pertama itu ada pemeliharaan preventif. Nah, di sini ada inspeksi harian, dimana kita itu bisa melihat secara visual dari turbin uap itu sendiri. Nah, ada misal ada kebocoran uap kan bisa terlihat tuh kan, beda tekanan juga dengan atmosfer, jadi sangat mungkin untuk bisa terlihat itu. Terus ada juga level oli. Nah, level oli ini sebagai pelumas kan ya. Nah, gimana tuh, kan bisa dilihat secara visual. Lalu ada monitoring parameter, dimana mencatat dan dicatat dan analisis data temperatur, tekanan sama getaran dari sensor-sensor yang udah dipasang. Nah, terus ada juga analisis oli. Nah, olinya ini diambil, kan oli sebagai pelumas nih. Nah, olinya ini pasti penting banget, kalau gak ada yang ngelumasi itu gimana. Nah, ini harus dicek berkala, ada kontaminasi atau ada partikel-partikel logam yang mengindikasikan keausan dari sebuah turbin gitu. Lalu yang kedua ada pemeliharaan korektif, dimana di sini tuh ada pemeriksaan uapnya ya, pemeriksaan uap lah. Jadi jika terjadi penurunan efisiensi, nah itu harus dilakukan pembersihan internal turbin untuk ngilangin korosi yang nempel di bila-bila turbin gitu. Jadi kita harus bersihin gimana biar optimal kerjanya turbin itu. Nah, juga ada perbaikan balancing. Nah, lakukan balancing rotor jika hasil analisa getaran menunjukkan adanya unbalance. Jadi udah dicek nih tadi getarannya gimana. Nah, dianalisis lagi. Nah, kalau hasilnya unbalance ya kita harus balancing rotornya. Lalu juga ada pemeliharaan prediktif, dimana pemeliharaan prediktif ini ya analisis getaran dengan sensor yang udah dipasang di turbin uap itu sendiri. Jadi turbin pastinya ada sensor-sensor yang kita pasang untuk memprediksi bagaimana sebuah parameter itu bakalan jadi gangguan gitu. Misal ada gak seimbang, gak sesuai dengan jalurnya, rotornya itu nggak sesuai dengan porosnya gitu, dan keausan dari bearing ya, bantalan gitu. Nah, terus ada juga inspeksi endoskopi. Nah, ini dilakukan secara visual dari dalam turbin gitu. Jadi nggak usah bongkar, tapi ada dimasukin kamera gitu,
biar kita bisa melihat apa yang ada di dalam turbin. Nah, biar bisa ngelihat tuh ada di bila-bila turbinnya itu gimana sih isinya. Nah, lalu selanjutnya ini ada flowchart identifikasi keausan. Nah, yang pertama itu kita mulai nih, gimana sih, kita cek awal dulu. Nah, kita cek dulu ada getaran berlebih enggak ya. Oh, misal iya, berarti kita periksa tuh kontak rotornya dan statornya dan analisa getaran yang udah didapat sebelumnya. Nah, kalau misal udah analisanya ternyata memang ada gejala kerusakan di sana, maka kita misal nggak balance tadi, nah itu kita bakal balancing itu rotornya. Nah, kalau misal bukan soal getaran, misal penurunan efisiensi, nah itu diperiksa dulu, ada yang bocor nggak sih di sistem uapnya, atau ya kelihatan uapnya tadi, terus ada korosi nggak sih di bilah-bilahnya dia itu. Nah, terus juga setelah misal kalau ada kebocoran itu nantinya akan diganti ataupun juga bakalan dibersihin ya kalau misal ada korosi-korosi gitu. Nah, itu nantinya kalau sudah terselesaikan ya sudah dicek lagi gimana, udah selesai apa belum masalahnya. Kalau sudah selesai ya selesai. Tapi kalau bukan masalah dari penurunan efisien, misal temperatur bearing yang agak tinggi nih. Nah, temperatur bearing ini juga ya penting juga, soalnya di sini tuh kalau temperaturnya sangat tinggi berarti itu pelumasannya nggak optimal. Kalau nggak optimal ya bakal rusak nih kan. Nah, di sini kita itu harus meriksa rutin tadi seperti tadi. Nah, pemeriksaan loh, ternyata ini udah aus, berarti waktunya ganti bantalan atau bearing. Nah, setelah ganti bearing itu dicek lagi gimana. Nah, kalau semua masalah tadi udah keatasi itu ya udah selesai. Tapi kalau masih belum selesai ya kita harus lakuin overhaul atau ya hubungin produsen turbin lah, langsung ke pihak yang mau produksi, yang lebih tahu, lebih paham pembuatnya lah. Nah, itu. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu terdapat beberapa referensi nih yang sudah dipakai dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Terdapat 3 nih di sini. Nah, seperti berikut ini. Bisa dilihat di sana. Nah, oke. Baik. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, terima kasih sudah menonton.